Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan berdiskusi tentang soal aplikasi turunan fungsi trigonometri. Perkenalkan, saya Muhammad Bazri, absen 18. Saya Ezra, absen 12. Saya Lila Jasmine, absen 6. Saya Priscilla Rosemary, absen 24. Saya Sekar Larasati, absen 30. Saya Widya Mada Putri, absen 36. Ya, bisa dimulai, Alila. Oke, bentar. Ini nomor 1 dari yang kemarin Pak Iman kasih. Nah, jadi tuh di sini di sini kan terdapat sudut theta ya. Nah, karena ini berseberangan sama sini, jadi sini juga theta. Nah, terus diketahuinya kan di sini V-nya itu 5. Nah, sedangkan V itu bisa dibilang dx per dt kan. Ini sama dengan 5. Ya Allah, gede banget, maaf ya. Terus AB-nya ini bisa tulis A, di sini B, sini C. Nah, AB-nya ini kan 100, C-nya ini X. Sekarang dari segitiga ABC ini yang bisa kita lihat, itu tetanya itu dia BC per AB kan ya rumusnya. Jadinya X per 10, per 100. Nah, ini kalau disederhanain, jadinya X-nya itu 100 dikali cot theta ya. Nah, ini kita simpan dulu nih. X sama dengan 100 dikali cot theta-nya. Ini dihapus dulu. Nah, kalau udah gini, ruas kiri dan kanannya itu diturunin. Nah, X-nya ini naik ya. Naik kerjanya, X-nya ini dituruninnya jadi dx per dt. Nah, 100-nya dia tetap. Sedangkan cot theta-nya itu diturunin jadi min CSC kuadrat theta dikali d theta per dt. Nah, kalau udah gini, tinggal disubstitusikan. Dari yang atas ini disubstitusikan dari yang kita tadi diketahui dari soalnya. Jadi, dx per dt itu kan 5 ya. 5 sama dengan 100 dikali CSC 2 theta per d theta per dt. Nah, di sini theta-nya itu, gue ngerjain di atas nih kali ya. Theta-nya itu, ini kan BC per AB, jadinya dia bisa 100 per 100. Sama dengan 1 nih. Nah, kalau 1 itu, theta-nya itu dia bisa jadi V per 4 atau 1/4 V. Nah, jadi 1/4 V-nya dimasukin aja ke yang ini tadi. Jadinya ini bisa diganti 1/4 ya.
ini bisa ganti V per 4. Nah, kalau udah gini tinggal dihitung aja, nanti bisa dapat ini di sini kan, jadi 5 per 100 sama dengan min akar 2 kuadrat d theta per dt. Nah, kalau ini udah dapat, ini dihapus ya yang atas. Kalau ini udah dapat persamaannya, hitung-hitungannya, tinggal disederhanain lagi. 5 per 100 kan 1 per 20 ya. Sama dengan 2, karena akar 2 kuadrat kan 2. Ada min di depan, jadi min 2, masih d theta per dt. Nah, kalau udah, jadi bisa dipindah-pindahin lagi yang menghasilkan d theta per dt-nya itu min 1 per 40. Nah, ini kan kita udah nemu ya, d theta per dt-nya min 1 per 40. Sedangkan di sini tandanya itu negatif. Jadi si perahu ini dia mendekati si menara ini. Jadi jawabannya min 1 per 40 mendekati menara itu. Mendekati menara. Gitu. Nomor 1. Berarti min-nya dipakai nggak? Apa nggak usah? Min-nya itu dipakai, tapi dia cuma buat tunjukin arahnya doang gitu. Kalau plus, dia melawan arah dari menaranya itu. Oh iya. Ini mau lanjut nomor 2 apa gimana? Lanjut nomor 2 ya? Boleh. Udah kelihatan belum? Udah, Mbak. Udah. Nah, nomor 2. Sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya atas menjadi 3 bagian yang sama. Nah, berarti karena dibagi menjadi 3 bagian yang sama, di sini berarti 10 cm, 10 cm, 10 cm dibagi 3. Terus di sudutnya itu menyatakan besar sudut dinding talang dengan bidang alasnya. Berarti ini sudut. Ini sudut, ini sudut. Nah, kan ditanyanya volume air yang tertampung paling banyak. Jika luas penampangnya berarti kita cari luas trapesium. Nah, luas trapesium itu rumusnya itu kan atas, ini ya, bentar. Nah, luas trapesium itu rumusnya atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Nah, di sini tingginya tuh belum diketahui kan, terus sama yang ini juga belum diketahui yang atas. Nah, berarti kita misalin di sini X. Di sini X, di sini X. Nah, karena ini sama, berarti ini kita tulis X. Nah, di sini berarti tinggi kan. Nah, kita cari tingginya. Pakai rumus sin. Karena T ini ada di sisi depan, terus sisi miringnya itu kan 10 cm. Berarti cari sin sama dengan D per mi. Ingat aja rumus sin itu D per mi sama dengan sisi depannya T, terus sisi miringnya 10. Ya kan? Jadi T
tingginya sama dengan ini dikali aja 10 dikali sin theta. Nah, habis itu kita cari X. X-nya pakai rumus cos. Ya kan? Pakai rumus cos. Cos itu rumusnya sa per mi, samping. Samping itu kan X, mir-nya itu 10. Ya kan? Jadi X per 10. X-nya sama dengan 10 dikali cos theta. Nah, udah kan tuh. Terus cari tinggi, cari X. Lanjut ke luasnya. Luasnya itu kan sama dengan atas plus bawah dikali tinggi per 2 kan. Nah, atasnya tadi 10. Nih, yang apa ya? Yang ini sama ini kan sama, berarti ini 10. Ya kan? Ditambah atasnya yang ini X. Berarti kalau X tambah X itu kan 2X kan. Jadi 10 ditambah 2X ditambah yang bawah itu 10. Ya kan? 10 per 2 dikali tingginya tadi nih. Tingginya 10 sin theta. Nah, terus baru sama dengan 10 tambah 10, 20 ditambah 2 dikali X. X-nya udah kita cari kan tadi 10 cos theta. Nah, terus 2 sama 10 sin theta kita coret. Jadi dapat 5 sin theta. Nah, berarti sama dengan 20 ditambah 2 dikali 10 cos theta, 20 cos theta, dikali 5 sin theta. Sama dengan, ini kita kali masuk. 5 sin theta dikali 20 sama dengan 100 sin theta, ditambah 5 sin theta dikali 20 cos theta sama dengan 100 sin theta cos theta. Berarti sama dengan 100 sin theta ditambah, nah ini kenapa bisa berubah? Nah, ingat nih rumus identitas trigonometri. Sin 2 theta itu kan sama dengan 2 sin theta cos theta kan? Nah, berarti 100 ini kita ubah jadi 50 dikali 2, itu kan 100 sin theta cos theta. Berarti sama dengan 100 sin theta ditambah 50 dikali 2 sin theta cos theta nih kita lihat. Berarti sin 2 theta kan sama aja dikali sin 2 theta berarti. Nah, terus jadi luasnya itu sama dengan 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta. Nih. Nah, kalau udah dapat luas, kita turunin. Kita turunin luas ini jadi sama dengan 0. Ya kan? Jadi L sama dengan turunin sin theta 100 sin theta. 100 sin theta itu turunannya sin theta itu berapa? Cos kan? Turunan sin theta itu cos, berarti 100 cos theta ditambah 50 sin theta. 2 theta itu turunan sin 2 theta itu cos 2 theta kan? Jadi 50 cos 2 theta dikali turunan 2 theta. Ini sama aja kayak 2 turunan 2x, ya kan? Berarti dikali 2 sama dengan 0. Nah, terus berarti L sama dengan 100 cos theta ditambah 50 dikali 2, 100 cos 2 theta. Sama dengan 0. Berarti 100 cos theta ditambah, nah ingat lagi nih rumus identitas trigonometri cos 2 theta-nya. Berarti sama dengan cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, kita masukin cos 2 theta-nya sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1 sama dengan 0. Ya kan? Terus berarti tulis lagi 100 cos theta ditambah, ini kita kali masuk. 100 kali 2, 200 cos kuadrat theta min 100 kali min 1, min 100 sama dengan 0. Nah, udah kan? Terus baru kita turunin maksudnya ini kita urutin biar kita buat difaktorin. Jadi 200 cos kuadrat theta ya kan min 100 cos theta min 100. Ini biar bisa difaktorin gitu. Nah, terus masing-masing dibagi 100 aja biar diperkecil. Jadi 2 cos kuadrat theta min 100 cos theta min 100 sama dengan 0. Dibagi 100 jadi 2 cos kuadrat theta min cos theta min 1 sama dengan 0 kan. Terus difaktorin jadi 2 cos theta min 1 dikali cos theta min 1. Ya kan, udah ngerti kan kalau difaktorin. Terus baru cos theta sama dengan min. Min itu jadi plus ya kan kalau di persamaan. Jadi plus setengah cos theta plus 1 ini jadi min 1. Nah, baru kita cari theta-nya. Theta setengah itu kan 60. Kenapa 60? Karena cos 60 itu kan setengah kan. Ya kan? Jadi 60. Terus bisa juga ya 300.
cos itu kan ada di kuadran keempat, ya kan? Berarti 360 dikurangi 60 aja, jadi 300. Nah, itu bisa juga. Nah, terus kalau cos theta min 1 itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita ambil sudutnya yang 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena kan theta di trapesium itu tidak mungkin lebih dari 90 derajat kan. Nah, di sini kita lihat di sini theta-nya itu nggak boleh lebih dari 90 derajat. Karena kalau lebih dari 90 derajat itu bakalan jadi balok, bukan jadi trapesium, ya kan? Maka kita ambil yang 60 karena kan nggak lebih dari 90 kan. Terus habis itu kita cari dah luas penampang. Kita pakai persamaan yang L tadi. L sama dengan 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta. Nah, baru langsung kita masukin L sama dengan 100 sin theta-nya tadi 60. Nah, ditambah 50 sin 2 dikali tadi theta-nya 60 sama dengan 100 sin 60 ditambah 50 sin 100, 20 karena dikali 2 berarti sama dengan 100 dikali sin 60. Sin 60 itu kan setengah akar 3 ditambah 50 dikali sin 120. Sin 120 itu berarti ada di kuadran ke 1 kalau nggak salah nih. Terus habis itu berarti 180 dikurangi 120 jadi 60. Berarti sin 60 sama aja dengan sin 120 sama aja dengan sin 60 yaitu setengah akar 3. Berarti ini coret. Jadi sama dengan 50 akar 3 ditambah 25 akar 3. Jadi hasilnya 75 akar 3 cm persegi. Gitu. Ngerti nggak? Lumayan, Mbak. Ada yang mau ditanyain atau gimana? Atau udah? Enggak sih gue, Mbak. Yang lain? Enggak, gue udah jelas. Iya, udah jelas. Oke. Oke, ini udah salah aja kan berarti ya. Ya. Oke. Jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahamin, terus bisa dimengerti juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.